Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now dan saat ini sudah bersama Direktur Bali Waste Cycle Olivia Anastasia Padang. Nah, kami akan membahas tentang apa? Permasalahan apa? Langsung kita sapa. Swastiastu. Swastiastu, Mbak Heni. Mbak Olivia, apa kabar? Baik. Iya, semoga sehat-sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah yang sangat-sangat penting rasanya ya. Sepertinya remeh, tapi sebenarnya sangat penting, sangat luar biasa kalau tidak ditangani secara serius, yaitu masalah sampah. Nah, Mbak Olivia sejak kapan sih mulai tertarik banget, mulai benar-benar concern mengurusi masalah sampah? Oke, jadi pada awal mulanya itu sekitar tahun 2019, Mbak Heni. Jadi di sana kami itu tergerak melihat permasalahan sampah yang masih cukup kompleks ya di Pulau Bali kita yang tercinta ini. Contohnya misalnya masih terdapat banyak sampah kiriman dari laut, terus penggunaan lahan-lahan kosong menjadi TPA sementara, dan yang paling pelik tuh isu mengenai TPA overload kan. Ya, jadi betul. TPA baik di kabupaten ataupun kota semuanya udah overload. Jadi kemana nih sampah-sampah ini jika nanti kita nggak punya TPA lagi gitu. Dan yang kedua, pada saat 2019 itu kan bertepatan dengan awalnya pandemi COVID-19, di mana kegiatan ekonomi itu kan mulai banyak terhenti dari berbagai bidang. Tapi sampah ini terus ada, ya. Bahkan penggunaan sampah kemasan sekali pakai dikatakan meningkat ya, karena kan ada paranoianya gitu. Orang nggak mau pakai kemasan 2 kali, ya, jadi ya kan sebisa mungkin mereka akan menggunakan kemasan sekali pakai, dan di sanalah kita melihat sebuah peluang bisnis juga ya, menjadi seorang green entrepreneur di sana. Dan yang terakhir kebetulan di tahun 2019 ini bertepatan dengan program Bapak Gubernur Bali, Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 mengenai pemilahan sampah berbasis sumber kan, di mana juga mendorong pengelolaan sampah paradigma lama yang dulunya itu hanya kumpul, angkut, dan buang menjadi pengelolaan sampah paradigma baru, yaitu pemilahan dari sumber. Jadi saat pandemi ya, Mbak Olivia. Betul. Jadi betul-betul apa sih yang benar-benar membuat Mbak Olive ini, sudah ini harus aku tangani secara serius begitu? Ya pada saat itu kita melihat kalau secara pribadi ya kita melihat begitu banyaknya permasalahan sampah tersebut. Jadi sampah ini harus ada yang benar-benar serius dalam mengelolanya. Mungkin kita menyadari bahwa penyelesaian masalah sampah ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Tapi paling tidak ada yang memulai gitu. Terutama di masa pandemi juga kan sampah ini jika dikelola masyarakat jika memilah dengan baik, kita bisa memberikan sebuah nilai ekonomis juga kan untuk hasil pemilahan tersebut, sehingga bisa menjadi juga tambahan untuk mereka gitu. Iya, jadi ada manfaatnya jika memang dikelola gitu, bukan hanya ya sudah dibuang begitu saja kemudian entah diapakan ataukah mungkin dibakar mungkin. Nah, jadi tidak ada manfaat ekonomis gitu. Nah, pasti ada tantangan di awal-awalnya, Mbak Olive. Tantangan di awal sih sebenarnya banyak ya. Jadi satu, pada saat kita memulai kan kita hanya ngerti nih sampah ini banyak dan menumpuk. Tapi bagaimana cara mengelolanya, apa jenis-jenisnya, dan mungkin kadang mana sih yang bernilai dan mana yang tidak, kan kita harus benar-benar belajar ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, pada akhirnya tantangan terbesar ternyata berada pada perilaku masyarakat yang sebenarnya belum secara merata memahami pentingnya pemilahan sampah dari sumber ini, Mbak Eni. Jadi di mana kan edukasi dan sosialisasi terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kami di Bali Waste Cycle. Hanya saja bagaimana caranya untuk memperpendek jangka waktu yang diperlukan bagi masyarakat kita untuk memahami sepenuhnya kepentingan dan arti dari pemilahan sampah dari sumber ini. Jadi itu menjadi tantangan besar. Kenapa? Karena dalam menjalankan sebuah pengelolaan sampah, sampah yang belum terpilah ini menjadi biaya. Betul. Buat kita ya kan. Jadi ada biaya lagi, kita harus memilah, ada biaya lagi. Dicuci. Banyak biaya-biaya yang kemudian akhirnya
muncul juga. Jadi kalau dari segi bisnisnya ya mungkin juga ke sana sih gitu loh. Jadi saat di awal mulai oke, saya akan benar-benar fokus di Sapa ini, itu melibatkan siapa aja Mbak Olive? Apakah keluarga, teman-teman? Oh, di sini saya berpartner dengan kebetulan ada namanya Bapak Putu Ivan Yunatana. Jadi ada teman saya, kami berdua aja sih membentuk Bali Recycle ini. Di awal? Di awalnya, ya. Dimana kebetulan background kita sebenarnya sama-sama dari keluarga dokter, jadi mungkin kita dari kecil diajarin ya harus bersih, higienis, semuanya harus higienis dan bersih, sehingga kita berdua kemudian membuka Bali Recycle ini, di mana pada awalnya kita join dengan yang APSI, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Jadi di sana kita belajar banyak mengenai sektor-sektor yang ada di faktor-faktor yang ada di persampahan, dan kemudian kita membuat menyewa tanah, buka gudang lah ceritanya. Oh gitu. Ya. Dan kita banyak juga berkolaborasi dengan sektor informal di awalnya. Jadi pengepul-pengepul gitu. Kita terima nih sampah-sampah yang udah kalian kumpulkan, terutama plastik. Dan kita menjalin hubungan juga dengan industri-industri daur ulang yang ada. Dan kebetulan di tahun 2019 juga APSI ini, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Pemkab Klungkung ya, untuk mengelola pengelolaan sampah sampah anorganik di TOS Center Klungkung di Kusambe. Nah, di sana Bali Recycle itu mewakili APSI, dan di sana kita menjadi off takernya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya berjalan dengan sendirinya Mbak Heni. Jadi kita memahami, oh edukasi itu penting, bagaimana pengumpulannya, bagaimana pemilahannya, bagaimana mengelola, dan itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi jadi berjalan dengan mudah begitu saja ya prosesnya ya. Padahal mungkin di awal agak bagaimana, mungkin di awal-awal biasa kita melakukan sesuatu, mengawali sesuatu, pasti mungkin agak rumit mungkin Mbak Olive. Sebenarnya dikatakan mudah juga enggak, tapi lebih saya katakan menarik ya tantangannya. Intinya kenapa saya bisa konsentrasi lah di bidang pengelolaan sampah ini, terutama pertama ya, pengelolaan sampah ini melibatkan berbagai aspek lah. Yang pertama adalah aspek people, yang berhubungan dengan sosial. Yang kedua adalah aspek planet atau bumi kita, yang berhubungan dengan lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah aspek profit, yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, dalam menjalankan pengelolaan sampah ini kan kita harus bisa menyeimbangkan lah antara ketiga aspek tersebut gitu loh. Dan untuk menyeimbangkan ketiga aspek ini tuh benar-benar memerlukan sebuah konsistensi dan juga komitmen yang tinggi dari para pelakunya. Supaya apa? Supaya pengelolaan sampah ini bisa berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang, dan tidak hanya menjadi sebuah solusi sementara atau solusi palsu yang paling kita takutkan ya, yang banyak terjadi gitu. Jadi apalagi dua aspek, kalau kita sudah ngomong ekonomi, sosial, lingkungan, itu kan ada benturannya lah. Ya kan, bagaimana kita memanfaatkan sampah untuk ekonomi, tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungannya tersebut. Dan itu dilematik sekali itu masalah menyeimbangkan ketiga faktor tersebut gitu loh selama ini. Ya di sanalah untungnya so far komitmen dan dedikasi dari kami dan juga dari tim-tim Bali Recycle ini cukup konsisten ya. Jadi yang di awal kita ajarkan kepada staf-staf kami itu adalah konsistensi nomor satu. Yang konsisten dan komit. Komit ya. Kita harus komit ya, apa yang kita lakukan agar secara terus menerus jangka panjang, bukan jangka panjang. Bukan saat-saat sekarang aja udah selesai, ya sudah sementara. Iya, hanya sementara. Baik pemirsa, nanti usai jeda kami akan masih membahas tentang sampah. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now.
Baik pemirsa, masih bersama Bali Now, masih bersama Mbak Olivia, masih juga membahas tentang sampah. Nah, tahu nggak sih apa yang diakibatkan jika sampah kita letakkan secara sembarangan, kita buang secara sembarangan, tentunya akan mengakibatkan merusak pemandangan, kemudian bisa mendatangkan bau yang tidak sedap, bisa juga mendatangkan banjir ya Mbak Olive, banjir level rendah maupun sampai level tinggi, kemudian bisa mendatangkan berbagai macam penyakit sehingga mencemari lingkungan. Begitu seriusnya masalah sampah ya Mbak Olivia, mungkin itu yang menyebabkan Mbak Olivia begitu concern terhadap sampah. Nah, bagaimana nih solusinya untuk proses agar sampah itu tidak sembarangan proses pengelolaannya agar sampah itu tidak asal buang tidak sia-sia di tempat akhir tempat pembuangan akhir jadi terbengkalai begitu. Sekarang bagaimana nih proses pengelolaan sampah itu sendiri agar bisa bermanfaat? Jadi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kami di Bali Waste Cycle ini sejalan dengan program Provinsi Bali yang tertuang dalam Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali menuju era baru. Jadi di sini kita bersinergi lah dengan pemerintah kota dan daerah untuk membentuk sebuah ekosistem masyarakat yang memilah dari sumber. Jadi program ini mendorong semua pihak, baik masyarakat ataupun pihak-pihak lain, untuk melakukan daur ulang yang berbasis sumber. Ya. Dan di sanalah Bali Waste Cycle bersinergi baik dengan pemerintah kota, pemerintah daerah, instansi-instansi pemerintahan maupun swasta untuk membentuk sebuah ekosistem. Jadi ekosistem masyarakat yang memilah sampah itu dari sumber, di mana Bali Waste Cycle kemudian memfasilitasi dari edukasi dan sosialisasi. Terus kita melakukan pengumpulan, jadi transportasi, pengelolaan, pencacahan, dan juga mengirimkannya ke pabrik-pabrik daur ulang, itu Mbak Heni. Ya. Dan bahkan kami saat ini sedang konsentrasi juga dalam upaya pengelolaan residu menjadi energi atau RDF kalau Mbak Heni pernah dengar. Nah, yang perlu saya tanyakan nih, yang residu-residu itu macam jenis sampah yang seperti apa sih Mbak Olive? Residu itu bisa dikatakan satu jenis plastik low value biasanya menjadi residu. Seperti plastik-plastik yang jenisnya saset, ataupun juga kantong plastik yang sudah sangat kotor. Ya. Kalau di sini mungkin popok bayi ya, itu ya. Mungkin pembalut itu yang dikategorikan sebagai residu. Jadi bukan berarti dia tidak bernilai. Jadi kita karena itu kita memanfaatkan nih peluang untuk mengolah sampah residu ini menjadi RDF ataupun energi yang baru gitu. Jadi kan saat ini juga isunya adalah bagaimana membentuk green economy, gitu loh. Mbak, ini pernah dengar mungkin? Nah, itu green economy. Ya. Nah, mungkin masyarakat awam, saya sendiri baru kayaknya kurang familiar ya. Baru sekarang. Itu seperti apa sih, bisa dijelaskan kepada masyarakat agar lebih memahami apa sih green economy? Jadi green economy ini sebenarnya terbentuk dari benturan dari dua kepentingan besar, yaitu satu pemanfaatan ekonomi yang terbentur dengan kelestarian lingkungan, ya. Jadi di mana kita terus mengambil nih sumber daya alam yang ada untuk kepentingan ekonomi, tapi tidak memikirkan efeknya untuk lingkungan. Jadi kan karena sumber daya alam itu kan terbatas ya pemanfaatannya, maka itu terbentuklah sebuah konsep green economy di mana pemanfaatan untuk ekonomi tetap harus dengan memikirkan aspek-aspeknya terhadap lingkungan. Jadi kalau kami di Bali Waste Cycle adalah ceritanya sebagai pelaku langsung nih dalam penciptaan sebuah green economy. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa? Karena kita harus menyangkut semua aspek jadinya, tidak hanya masalah mengelola sampah saja, tapi memperhatikan segala aspek sehingga ini terbentuklah sebuah ekonomi hijau. Nah, sedangkan masyarakat, misalnya contohnya seperti Mbak ini yang bukan pelaku langsung, sebenarnya bisa menjadi support pada pembentukan green economy dengan apa? Ya dengan memilah sampah dari rumah, salah satu contohnya. Ya, tapi skopnya green economy itu luas jadi, bukan hanya di permasalahan sampah, ada juga misalnya di water preservation. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ulang, contohnya air hujan gitu. Juga di penghematan. Jadi di rumah kita menggunakan energi surya, ya kan?
kita ganti nih mobil bensin jadi mobil listrik. Ya itu sebagai kita masyarakat yang mensupport lah terciptanya green economy tersebut. Tapi kalau kami adalah pelakunya. Gitu, ya. Oke, jadi seperti apa Mbak Olivia, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dalam cara pemilahan sampah? Sosialisasi dan edukasi itu jadi gini, Bali Waste Cycle kami memiliki modul-modul edukasi yang diperuntukkan untuk komunitas yang berbeda-beda. Kenapa? Karena pembahasan mengenai sampah ini kan harus kita sesuaikan nih dengan peran masing-masing individu dalam komunitas tersebut. Jadi walaupun pada intinya isinya tuh sama, oh jenis plastik tuh ini loh, ini nanti akan jadi ini, tapi cara kita membahasakan dalam modul itu berbeda. Contohnya di sekolah-sekolah ya, modul kita akan lebih membahas tentang kesadaran perilaku sejak dini. Jadi ini adalah tanggung jawab nih. Jadi anak kecil, sekolah-sekolah, kita mendidik yang terdidik ceritanya, ya kan? Jadi bagaimana untuk kesadaran itu tumbuh dari masa sekolah. Mungkin di komunitas lain, contohnya instansi pariwisata, ya. Ataupun kita lebih mendukung bahwa kita bahasa modul kita tuh bahwa kita harus melakukan nih pemilihan dari sumber. Kenapa? Karena erat kaitannya antara kebersihan dengan sektor pariwisata kita, gitu ya kan. Dan juga pembahasannya berbeda-beda, mungkin samalah seperti kita ngomong di rumah Mbak Heni, ngomong dengan anak, ngomong dengan kakek dan nenek kan beda, tapi intinya sama. Edukasi yang kami lakukan itu isinya bagaimana memilah jenis-jenis sampah di awal sampai akhir, dan juga yang kedua kita mengedukasi pembentukan bank sampah. Di sini sesuai dengan peraturan Menteri KLHK ya, kalau nggak salah nomor 14 tahun 2021 gitu. Jadi pembentukan bank sampah ini paling tidak bisa memfasilitasi pemilahan yang sudah dilakukan dari sumber tersebut. Gitu. Berarti memang perlu adanya sosialisasi, perlu adanya edukasi, Betul. agar ada pemahaman bagi masyarakat bagaimana sih cara mengelola sampah ini dari rumah. Gitu. Baik pemirsa, nah di sini juga sudah ada nih hasil-hasil dari daur ulang. Tapi nanti di segmen ketiga kita jelaskan ya Mbak Olivia. Siap. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa, masih membahas tentang sampah-sampah bersama Mbak Olivia, si Ratu. Masa Ratu Sampah sih? Jangan dong ya. Ratu apa? Ratu penanganan sampah deh. Nah, Mbak Olivia, ini kan sampah itu ada berbagai macam jenisnya ya. Ada plastik, ada kertas, ada apalah, daun-daun segala macam. Nah, bagaimana sih cara memprosesnya dari awal? Kan harus dipilah-pilah kah atau bagaimana? Ya. Wah, kalau kita ngomong jenis sampah mungkin 1 jam nggak cukup gitu. Jadi contohnya ya, plastik, istilah yang umum di masyarakat kan hanya sampah plastik, sampah kertas, sampah besi, sampah lainnya. Padahal plastik itu sendiri untuk bisa didaur ulang menjadi produk tuh bisa menjadi puluhan jenis lagi. Jadi bahkan satu jenis, saya kasih contoh, ini botol minuman, bekas kemasan minuman. Ini masukkan dalam jenis PET. Jenis PET ini pun lagi untuk didaur ulang, dia terbagi lagi menjadi berbagai jenis. Ada yang kita kelompokkan dari warna, ada yang PET bening, ada PET biru muda, ada yang namanya PETC, ada yang namanya PET grade C itu seperti yang dari toples ataupun yang kotor, ada lagi yang warna. Nah, kalau kita ngomong HDPE itu lebih parah lagi, bisa sampai 18 jenis untuk kemudian digiling. Jadi jenis-jenis yang kita edukasikan tuh hanya sebatas jenis besarnya tuh, kayak rumahnya lah. Tapi benar-benar isinya adalah bagian dari kami sebagai pengelola. Nah, prosesnya itu dari pengangkutan yang kami lakukan, kami kemudian melakukan sortasi. Jadi pemilahan lebih lanjut bahasanya ya. Pemilahan yang sudah dilakukan dari sumber, kita melakukan pemilahan lagi lebih lanjut berdasarkan jenis-jenis daur ulangnya. Nah, dari situlah kita masuk ke sebuah proses yang namanya proses cuci giling. Nah, di sana sampah-sampah plastik tersebut diubah menjadi namanya flake. Plastik flake yang seperti ini. Ini pun digilingnya harus sesuai dengan kelompok dan jenisnya. Jadi jika tercampur, dia nggak bisa didaur ulang.
Oh gitu? Iya, karena mereka mempunyai titik didih yang berbeda-beda lah kalau secara teori. Nah, dari flake ini bisa menjadi kemudian biji plastik dan kemudian menjadi produk. Nah, Iya. di situ Jadi sih, produknya apa aja nih? Bisa sampai ke ini ya, apa tali apa sih? Tali ini? rafia ya? Ya, tali rafia, pot. Jadi kalau dia Bisa sudah pot juga. berbentuk biji plastik ini sebenarnya bisa dibentuk menjadi apa saja produk. Gitu. Yang pasti pengelolaan daur ulang ini dilakukan secara circular. Circular itu dari bekas kemasan produk yang digunakan oleh masyarakat bisa menjadi produk yang juga nanti digunakan lagi oleh masyarakat. Jadi kita mengurangi penggunaan sumber daya yang dari alam lah, karena plastik itu kan dari minyak, Betul. iya kan? Nah, di situ. Jadi pemirsa Bali Now pasti pengen tahu nih di mana sih sebenarnya tempatnya untuk atau gudangnya lah. Oh, kalau Bali Recycle sendiri kami berlokasi di Jalan Kargo Indah 2 di Denpasar. Ubung, ya, Denpasar. Kami juga memiliki fasilitas penggilingan di Gianyar dan juga di Buleleng. Hanya saja di Bali ini yang kita lakukan adalah sampai saja proses penggilingan saja, Mbak Eni. Karena masuk ke produk itu udah masuk ke industri ya. Industri. Ya kan, kita lebih konsen ke pariwisata di Bali ini ya, kita untuk membuka sebuah kawasan industri kan tidak memungkinkan lah karena kan bertabrakan dengan pariwisatanya. Jadi perubahan menjadi produk ini kebanyakan sih pabriknya di luar Bali ya. Ataukah melibatkan pengrajin mungkin karena di sini kan ada ini juga ya Mbak Olivia, ada tas juga, tas anyam, kemudian ada bokor. Nah, ini apakah melibatkan pengrajin karena ini ada tempat tisu juga ya, Mbak betul, Olivia? Betul. Nah, ini dari limbah-limbah ini loh, sampah loh. Ya. Nah, itulah saat ini kita tentu saja dalam pengelolaan sampah ini perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Salah satunya adalah pengrajin-pengrajin lokal Bali, ya kan? Karena ini juga contohnya produk-produk seperti ini, hanger juga. Ya, papan dari plastik daur ulang semua nih, Mbak. Nah, ini papan Ya, juga ya, papan. Biasanya ini dipergunakan untuk apa nih Mbak Olive? Nih kacamata. Jadi Coba kacamata pakai juga. Pakai. Waduh, keren banget ya. Keren loh. Kacamata pakai ya. Nah. Waduh, kita ke pantai nih. Kan keren Ya kan, kan? bisa Ini dari juga. sampah loh. Ini pengrajin-pengrajin lokal yang bikin. Kalau kacamata dan papan ini kita berkolaborasi dengan Carva. Carva itu ada di Buleleng. Jadi namanya Karya Anak Difabel. Jadi para pekerjanya itu juga para difabel yang bikin produk-produk ini gitu. Jadi dari penggiling langsung dibuat jadi produk-produk seperti ini. Nah, apakah semua jenis sampah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, Mbak Olive? Tentu tidak ya. Jadi ada jenis-jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi yang cukup rendah. Contohnya ini multi-layer namanya, kemasan saset. Saat ini yang kita lakukan adalah kita mempunyai divisi yang namanya divisi kreatif. Ya, di mana pengrajin kita mengajarkan, sebenarnya ini lebih mengedukasi sih, kita tidak memproduksi, hanya saja mengedukasi bagaimana untuk menciptakan produk-produk kreatif dari bahan sampah plastik yang bernilai rendah ini. Tapi pada sesungguhnya sudah ada yang mengatur mengenai sampah-sampah low value ini, ada pada Undang-Undang Nomor 18 Pasal 15 di mana produsen itu bertanggung jawab atas kemasannya, Mbak Heni. Ya. Nah, ketidakseimbangan value ya. Jadi ada sampah yang bernilai tinggi dan ada yang bernilai rendah seperti saset ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab produsen penghasilnya. Hanya saja itu belum berlaku sebagaimana mestinya di Indonesia ya. Contohnya di luar negeri itu kita sudah sangat mengenal tentang istilah EPR ya. Yaitu Extended Producer Responsibility. Jadi di sana produsen itu bertanggung jawab atas kemasan yang dia hasilkan gitu. Nah, mereka lah yang sebenarnya harus memberikan solusi kepada bagaimana nih mengatasi masalah pendaur ulangan sampah-sampah yang bernilai rendah tersebut. Hanya saja semoga kedepannya sih
EPR ini bisa lebih berjalan ya di Indonesia dengan seiring berjalannya waktu, sehingga masalah-masalah pengumpulan sampah bernilai rendah tersebut bisa mendapatkan solusi yang juga sama dengan yang bernilai tinggi. Iya, punya value ya. Iya, ada value-nya. Ya, aduh keren banget ya. Jadi betul-betul ternyata sampah ini bisa juga membuka peluang kerja, peluang usaha bagi yang betul-betul bisa menangani dari hasil yang telah dicuci, diolah, dicacah, kemudian diproduksi untuk menjadi sesuatu produk guna ulang ya. Iya, aduh keren ya pemirsa. Nah, nanti kita di segmen keempat masih juga membahas sampah-sampah ini dan mungkin apa harapan-harapan dari Mbak Olivia. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sudah di segmen keempat. Waduh, bincang-bincang kita sudah hampir 1 jam loh, Mbak Olivia. Nah, Mbak Olivia, tadi di segmen pertama Mbak Olivia sempat membahas tentang perilaku masyarakat kita, kesadaran dari masyarakat kita, bagaimana cara untuk mengelola sampah lah dari rumah, begitu kan? Nah, sekarang bagaimana nih upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa menjaga lingkungan agar bersih dari sampah? Ya. Oke, pertama-tama tentu saja dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan secara konsisten ya. Tapi yang terpenting adalah law and enforcement of law tersebut. Jadi bagaimana penindakan hukum yang jelas bagi pelanggar peraturan-peraturan ataupun regulasi lingkungan yang sudah ada ataupun dicanangkan. Jadi law and enforcement of law ini belum berjalan secara maksimal ya menurut saya sih, juga secara pribadi. Kenapa? Karena contohnya nih di luar negeri juga kita kan, saya ke Singapura nih, saya mau buang sampah biarpun dikit aja, nggak di tempat sampah tuh takut sekali. Karena apa? Mereka punya yang namanya National Environmental Act. Jadi di sana jelas membahas tentang regulasi mengenai perusakan lingkungan dan juga hukuman-hukuman yang diterapkan, dan itu langsung di tempat, Mbak. Begitu kelihatan mereka punya kadar-kadar yang memang langsung mendenda di tempat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan lingkungan yang sudah ada. Nah, itu yang belum berjalan dengan baik di Indonesia sih ya sekarang. Ya, walaupun pada awalnya masyarakat tuh mereka akan merasa bahwa dipaksa banget nih untuk berperilaku seperti apa yang diharapkan gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah cara untuk mendapatkan perubahan yang fundamental gitu loh. Dengan berjalannya waktu, dengan adanya enforcement of law ini, perubahan tersebut akan berjalan lah seperti apa yang sudah ada di tempat-tempat lain. Nah, di Indonesia regulasi atau law-nya sendiri itu udah ada dan cukup baik dari undang-undang, pemerintah pusat, kabupaten, daerah sampai kepada bahkan desanya sudah ada. Hanya saja enforcement-nya nih, hukumannya, punishment-nya yang belum secara merata lah ditegakkan lah gitu. Iya, betul. Jadi itu sih yang sangat diperlukan untuk peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pemilahan dari sumber ini. Iya, kalau dari masyarakat mungkin mental disiplin juga ya harus dimiliki ya. Betul. Itu penting, tapi kan paling tidak kita selalu ada namanya reward dan punishment ya. Oh iya. Itu baru bisa sungguh-sungguh efektif lah ya. Merubahnya tuh fundamental, kayak kita sekolah kan kita nggak bikin PR nih takut nih. Iya, betul. Ya, harus kan? Begitu ya. Takut dihukum gitu ya. Sama juga dengan kesadaran lingkungan ini. Law-nya udah ada tapi regulasinya sudah ada, hanya saja penegakannya yang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi itu sih. Gitu ya. Tapi kalau sekarang ini bagaimana menurut Mbak Olivia? Bagaimana kesadaran masyarakat kita dari dulu sampai sekarang? Apakah sekarang ini sudah ada perubahan? Sudah ada, hanya saja tidak merata bahasa saya. Jadi kan kita ini, masyarakat kita terdiri dari begitu banyak generasi ya. Kita ngomong generasi X, generasi Y, dan sekarang kita memasuki generasi Z, termasuk anak-anak. Kalau saya ini generasi Y. Ya. Dan yang kita katakan sebenarnya anak-anak
milenial zaman sekarang ya, itu mereka udah lebih cautious, lebih tinggi gitu kesadarannya ya. Untuk contohnya nggak enak nih kalau kita buang sampah, lagi nyetir buang sampah gitu kan, nggak, mereka udah ada kesadaran belanja juga sama mana brand-brand yang memperhatikan lingkungan, mana merek-merek yang tidak, pemilihannya sudah ada khususnya di sana, hanya saja perlu kita pupuk terus nih, terutama mungkin justru PR-nya masih di generasi yang sebelumnya, yang generasi saya sendiri, generasi Y ataupun juga bahkan generasi X yang sebelum kita, karena kita udah terbiasa dengan pola lama tersebut, ya kan, hanya kumpul, ambil, buang gitu loh, tidak pakai pemilahan dan lain-lain, justru di situ sih. Iya, berarti memang belum merata ya. Sekarang belum merata. Mungkin tugas pemerintah dan mungkin Mbak Olive nih bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat begitu. Itu sangat penting banget. Sangat penting banget, dan juga penegakan hukum jangan lupa yang tadi saya katakan. Itu juga penting ya. Ya, itu banget tuh. Itu penting banget. Itu cara efektif sepertinya ya. Iya, udah. Atau mungkin ada jam-jam khusus, itu enggak efektif karena mereka juga tidak tahu ya cara pemilahan sampah. Kadang-kadang sampah dicampur walaupun aturannya ada jam sekian untuk dibuang sampah ke tempat ini, tapi kalau memang sampah itu dijadikan satu juga tidak solusi ya. Tidak solusi, sampah tuh tetap sampah apabila dia tercampur. Karena itulah pemilahan dari sumber ini penting sekali, sehingga sampah ini menjadi sebuah komoditi daur ulang, menjadi bahan baku, menjadi material dia. Kita harus pilah dulu. Gitu. Berarti pemilahan dari rumah itu sangat penting. Sangat penting, dan sekarang kan sudah banyak sebenarnya mekanisme bank sampah juga. Juga ada di salah satu kabupaten di Bali ini yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik pengangkutan sampah plastik, kalau nggak salah hanya Senin dan Jumat. Dimana punishment-nya juga jelas. Jadi kalau hari lain ada sampah plastik dikembalikan sama pihak DLHP-nya. Iya. Aduh, mengerikan banget kalau dikembalikan sampah kita ya. Semoga saya nggak pernah lah sampah saya dikembalikan lagi ke rumah, karena memang masalah sampah itu sangat-sangat sepertinya remeh tapi sangat-sangat mengganggu juga ya Mbak Olive. Jadi memang dari rumah memang harus dipilah-pilah. Oh, ini sampah yang memang plastik, ini sampah yang memang organik, yang mungkin kalau organik masih bisa dimanfaatkan ya di rumah ya. Organik bisa habis di rumah. Tapi yang seperti plastik ataupun popok anak-anak itu kan masalah itu masuk ke residu. Itu residu itu sebenarnya bisa jadi energi. Udah pernah dengar RDF namanya? Nah itu saya baru dengar sekarang nih Mbak Olive. Mungkin sekalian edukasi buat saya nih. Jadi RDF itu adalah hasil dari olah sampah menjadi energi ya. Dimana dia menjadi pergantian sebagian dari penggunaan batu bara, disubstitusi oleh yang namanya RDF ini untuk sebuah pembakaran itu. Nah, bahannya kan dari sampah yang semacam apa tuh? Dari sampah-sampah residu tersebut. Jadi sampah residu itu macam popok bayi yang tadi kita katakan yang low value mungkin ya, yang kotor banget, plastik yang kotor, yang tidak bisa diselamatkan tidak bisa diselamatkan, di luar besi, ya. Itu nanti ada prosesnya yang menghomogeniskan dan mencacah mereka menjadi cacahan yang sejenis, di mana kemudian bisa dimanfaatkan sebagai substitusi energi. Ada ini kebetulan saya bawa nih. Contohnya pemirsa Bali Now biar memahami. Nah, ini yang namanya SRF nih. Ini kan kelihatan dari sampah-sampahnya. Nah, ini dari plastik-plastik yang banget ya. Plastik-plastik yang kemudian udah kotor, tidak bisa terdaur ulang kembali, dijadikanlah ini residu. Ini dikategorikan residu dan kita jadikan ini sebagai RDF itu energi untuk bahan bakar ya, pembakaran. Dia pengganti sebagian dari batu bara. Jadi dia bekerja dengan co-firing, tidak bisa murni sebagai bahan bakar, hanya saja mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ini yang dinamakan pellet nih. Oh, pellet juga. Ya, ini namanya pellet RDF. Jadi padat ya. Ya. Ini biasanya dipakai apa nih yang seperti ini? Ini tergantung di industri-industri yang menggunakan tungku-tungku yang berbahan bakar batu bara sih.
Cuma kita harus memastikan ya, karena kan memang di sini ada plastiknya, jadi tungku-tungku tersebut harus ada memang jenis tungku tertentu yang harus digunakan sehingga dia memperoleh pembakaran sempurna. Jadi nggak lagi mencemari lingkungan, nanti sampahnya hilang, udaranya tercemar sama aja. Iya kan? betul. Jadi Ya, luar biasa ya manfaatnya ya dari pengolahan sampah ini ya, dari pemilahan, kemudian dicuci langsung giling, kemudian akhirnya menjadi sesuatu hal yang berguna, itu betul-betul luar biasa. iya, itulah semua aspek kan masuk ke dalamnya. Dan kita harus benar-benar memikirkan keseimbangannya. Kita ngumpulin sampah asal bersih, tapi contohnya kita pakai truk-truk yang menghasilkan karbon tinggi, itu juga percuma gitu. Jadi, secara keseluruhan harus benar-benar dipikirkan menjadi sebuah komitmen gitu. Sehingga perjalanan ini sebagaimana mestinya berjalan dengan baik. Luar biasa ya, Mbak Olivia ini benar-benar pelopor nih, ratu. Saya nggak mau mengatakan ratu sampah. Udah banyak yang ngomong itu. Ratu apa ya? Banyak kan yang bilang ratu pengelolaan sampah lah ya. Nah ini pelopornya ini. Nah jadi apa nih Mbak Olivia ke depannya, harapan-harapan Mbak Olivia terhadap Bali Waste Cycle? Bali Waste Cycle ini sesuai dengan moto kami ya. Kami ingin menjadi solusi sampah Bali. Yaitu kami ingin menjadikan Provinsi Bali ini benar-benar Bali, bersih, asri, lestari, dan indah. Ya. Jadi kami ingin menjadi sebuah entitas yang memiliki solusi persampahan yang komprehensif. Baik dari edukasi, penjemputan, pengelolaan, pendaur ulangan, sampai kepada pengelolaan residunya gitu loh. Dan harapan kami sih jelas ya, jadi bahwa tidak ada lagi sampah yang terbuang dengan sia-sia ke TPA, Mbak ini. Karena semua sampah ini memiliki nilai sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Tapi yaitu satu kuncinya, kita harus bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri ya. Ayo sama-sama memilah sampah dari sumber. Mari kita sama-sama menjadikan sampah ini bukan menjadi sebuah masalah, melainkan menjadi sebuah komoditi ataupun material untuk produk yang akan kita gunakan kembali. Aduh, keren banget, matur suksema ini Mbak Olivia sudah hadir di Bali Now, sudah memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat melalui Bali Now nih, lewat Bali Now. Semoga apa yang Mbak Olivia lakukan bersama Bali Waste Cycle ini bisa bermanfaat ya. Oke, sukses ke depannya. Terima kasih. Baik pemirsa Bali Now, itu tadi bincang-bincang saya bersama Mbak Olivia, si Ratu Peduli Sampah. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.